Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fakir Rahman dari Prodi Manajemen Informatika semester 2 Politeknik Fiksi Input Serang. Nah, di sini saya akan mereview materi bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Adapun materinya yaitu tentang keterampilan menulis, membaca, menyimak, dan berbicara di perguruan tinggi. Nah, tanpa lama-lama, langsung saja kita simak video berikut. Nah, yang pertama itu tentang keterampilan menulis di perguruan tinggi. Apa sih keterampilan menulis itu? Nah, keterampilan menulis merupakan suatu proses menuangkan gagasan, pikiran, pengalaman ke dalam lambang-lambang tulisan. Nah, keterampilan ini bersifat aktif, produktif melalui kegiatan encoding untuk menghasilkan bahasa kepada pembaca secara tertulis. Nah, apa sih tujuan menulis itu? Tujuan menulis adalah perwujudan gagasan penulis dan disampaikan dengan bahasa tulis kepada pembaca supaya dapat dimengerti secara jelas untuk menggambarkan sesuatu buah pikiran secara dalam untuk pembaca. Nah, hal ini untuk ketepatan pesan yang hendak disampaikan penulis harus merumuskan dan menentukannya serta latar belakang pembaca supaya kelengkapan tulisan dan pengorganisasian isi karangan mengarah pada pokok persoalan demi keutuhan tulisannya. Yang kedua itu tentang keterampilan membaca di perguruan tinggi. Apa sih membaca itu? Nah, membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca juga mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai halayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Nah, kegiatan membaca itu meliputi membaca nyaring dan juga membaca dalam hati. Tujuan membaca. Tujuan utama membaca adalah kegiatan pemerolehan informasi dari media cetak. Informasi ini diperoleh melalui proses pemahaman. Secara spesifik, membaca adalah suatu keterampilan bertujuan untuk mengenali aksara dan juga tanda-tanda baca, mengenali hubungan antara aksara dan tanda baca dengan unsur linguistik yang formal, serta mengenali hubungan antara bentuk dengan makna atau meaning. Yang ketiga yaitu pengertian menyimak di perguruan tinggi. Menyimak dan membaca berhubungan erat karena keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Perbedaannya terletak pada jenis komunikasinya. Kegiatan menyimak terletak pada jenis komunikasi bentuk lisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tulis. Tetapi apabila kita memperhatikan tujuannya, ternyata keduanya mempunyai persamaan. Baik menyimak maupun membaca sama-sama bertujuan untuk memperoleh informasi, menangkap isi, dan memahami makna komunikasi. Tujuan menyimak. Nah, tujuan menyimak terkait dengan aktivitas menyimak yaitu memahami pesan yang disampaikan pembaca. Pemahaman yang dilakukan penyimak meliputi dua aspek, yaitu A. Aspek pemahaman pesan dan tanggapan pembicara, dan B. Tanggapan penyimak terhadap pesan sesuai dengan kehendak pembicara. Tujuan pokok menyimak ialah mendapatkan fakta, menganalisa fakta, menyimak untuk mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi dan mendapatkan hiburan, dan memperbaiki kemampuan berbicara. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Apa sih berbicara itu? Nah, berbicara merupakan komunikasi verbal secara lisan dan langsung antara penutur dan mitra tutur yang bisa dengan menggunakan media komunikasi audio atau audiovisual agar gagasan itu dapat dipahami. Berbicara tidak hanya sekedar menyampaikan gagasan lisan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana gagasan itu dapat dipahami oleh pendengar. Kemampuan berbicara seseorang akan baik jika aktivitas menyimaknya juga dilalui dengan baik pula. Tujuan berbicara untuk mengembangkan kemampuan berinteraksi atau berkomunikasi secara berhasil dalam bahasa tersebut. Keberhasilan penguasaan keterampilan berbicara ditunjang oleh faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Nah, mungkin itu cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.